Mantan Kepala Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan resmi ditahan oleh KPK. Usai ditahan, Eko membantah melakukan pamer harta. Nama Eko mencuat setelah ia kerap memamerkan kekayaannya pada media sosial. KPK kemudian melakukan klarifikasi terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hingga kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan dan akhirnya menetapkan Eko sebagai tersangka. Eko membantah bahwa ia kerap memamerkan kekayaannya kepada publik. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang membuat akun tersebut diduga tidak suka dengan keberadaannya di kantor Bea Cukai dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Sebab ia mengklaim sering mengungkap kasus besar. Eko juga mengklaim dirinya tidak pernah merugikan negara. Ia juga mengaku tidak memeras orang hingga tidak pernah menerima suap. Meski begitu, KPK telah resmi menahan mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. KPK menyebut bukti awal gratifikasi yang diterima Eko senilai 18 miliar rupiah. Harta dari hasil digital forensik, akun itu adalah akun palsu yang dibuat oleh orang di dalam institusi saya. Kemudian kenapa itu terjadi? Karena selama ini saya yang paling banyak mengungkap hal-hal yang tidak benar yang terjadi di media. Ada 9 orang sudah masuk penjara bersama dengan kejaksaan. Kejaksaan minta tolong saya, termasuk kasus yang paling besar yang Anda sekalian tahu, kasus emas. Belakangnya adalah saya, dan sekarang pun sedang terjadi pembunuhan gila. 2 tahun, kerugian negara 1,2 triliun. Yang kedua, saya tidak pernah merugikan negara, saya tidak pernah memeras orang, saya tidak pernah menerima suap, saya tidak pernah melakukan proyek yang seperti pernah saya bongkar kasus-kasus. Saya ingin memperbaiki hidup dengan tidak mengorbankan tugas saya berbisnis. Seperti tadi yang disampaikan, bisnis saya di luar Bea Cukai. Itu konstruksi, properti, dan juga jual beli motor bekas. Bukan motor baru, bukan impor, tapi motor bekas. Itu sesuai dengan hobi saya. Tapi manakala hal itu tetap dianggap salah secara etik, saya harus apa? Saya akan ikuti proses hukum ini. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu tadi, saya mencintai pekerjaan saya mencintai negeri ini. Pak, soal impor emas pejabat Bea Cukai mungkin bisa disebutin, Pak? Orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Bisa jadi. Karena sampai sekarang pun Anda lihat kasus emas tetap bergulir. Mudah-mudahan keadilan ada di situ karena kerugian negara sangat besar. Dan ada masih banyak kasus-kasus yang lain. Tadi saya sudah sampaikan ke penyidik di dalam. Itu pemainnya di pusat ya, Pak? Ya? Pak, itu pemainnya di pusat ya, Pak? Saya tidak bisa komentar, biar saja penyidik nanti yang mendapatkan. Pejabat Bea Cukai yang mungkin terlibat di kasus emas siapa, Pak? Dulu, ya. Eko diketahui pernah menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada Dirjen Bea Cukai Kemenku RI yang dimulai pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2023, Eko juga sempat menduduki beberapa jabatan strategis lainnya seperti Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, dan Pelayanan Bea Cukai Jawa Timur 1, hingga Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.